Selamat pagi, Janglo. Ini ada nggak ya? Sekse ya, ternyata di Solo nggak punya sekse loh Pak Haji. Ya, Pak Haji yang dicalonkan makmok-makmok. Bense, Josen dan para terjun sekalian yang terkasih. Salam iman saya sampaikan hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Santai. Marilah para terjun terkasih, pada pagi hari ini untuk yang pertama kalinya ya, saya malah kalah sama Joseng Menuk maupun Joseng Tanlisian yang sudah, apalagi Pak Dian ya sudah tak terhitung. Ke depan saya baru kali ini ya, deg-degannya setengah mati. Tadi sampai ya karena itu hati tidak pada tempatnya. Ojo telat, pikiran ya sampai merah itu apa namanya, sudah hijau itu saya masih mandek, akhirnya juga paket ya. Nah ini jadi kita itu harus perlu konsentrasi di mana kita ini berada ya. Jadi saya pikirannya, wah aku ya tak sampaikan, ada sudah saya persiapkan, tapi pembukanya gimana itu apa namanya masih bingung ya. Ya maklum sudah 1 tahun. Memang saya sering mengisi keluar kota ya, tapi untuk di Solo memang saya janji kalau minggunya kelima. Jadi kalau minggunya tidak 5, saya tidak mau loh ya, minggunya kelima. Dan ternyata persiapannya luar biasa. Kalau di kelas itu ada yang harus diajarkan ini, tapi kita kan harus mencari sendiri ya. Sampai itu namanya saya kurang konsentrasi, tadi sudah hijau masih bergegek ya. Terjun terkasih, karena kita besok hari Selasa sudah memasuki tahun yang baru Xinjia ya, maka tadi renungannya pun tentang menjadi rakyat yang baru ya. Gimana rakyat yang baru ya? Tetap jiwa kita ini selalu baru, jangan loyo, harus semangat ya, harus semangat. Jadi kalau dulu di apa namanya, kalau Xinjia itu mesti pakai baju baru ya, karena ya hanya setahun sekali itu kita berusaha memakai atau membeli baju yang baru. Tapi sekarang setiap saat kita boleh, bisa, dan kalau punya uang boleh beli baju sebanyak-banyaknya dan boleh dipakai, tidak harus menunggu Imlek Xinjia ya. Kalau dulu ini belum Xinjia aku pakai baju baru, makanya besok. Tapi sekarang kita lihat seragam itu ulang tahunnya organisasi, ulang tahun perkumpulan, sedang kita diberi seragam. Nah ini jadi bedanya. Tapi yang dimaksud baru di sini bukan hanya bajunya yang baru ya, apalagi sekarang sudah identik beli baju, pakai baju baru setiap hari pun nggak apa-apa ya. Ini menandakan bahwa kita ini harus berjiwa yang baru, semangat yang baru, jangan patah semangat. Memang di dalam kehidupan ini banyak sekali ujian, tantangan ya, seperti yang sudah kita jalani. Kadang sudah berbuat baik namun dinilai tidak baik ya. Bahkan apa namanya, apalagi kalau tidak baik ya, yang baik saja sering dinilai tidak baik. Memang ada ayatnya, ada ujian yang datang tidak diharapkan, tapi ada ujian yang datang tapi juga ada celaan. Ini di dalam kehidupan. Bagaimana kalau kita ini menghadapi celaan? Ya tentunya kita anyel, jengkel, marah ya, seperti yang saya alami kemarin ya. Keluarga Jalon yang siang sembahyang di sini karena melepas sembahyang di rumah mau digabung di sini. Saya bantu dengan sungguh-sungguh, tapi memang keluarganya ini benar-benar menyediakan sesaji untuk 37
keluarga yang sudah meninggal. Ya tidak hanya papa, mama, emak, engkong, tapi 37 bahkan yang 2 itu baru. Ya, dan meninggalnya mendadak di banget. Wah, aku dibilang orang popo, wis nganggo lambian batinku ya. Kita yang upacara aja pakai hitam putih, dia malah yang keluarga pakai merah-merah, keren ya. Paling tenang, wis nganggo abang lambang bahagia dan itu tolak bala. Mereka memakai merah semua dan bisa hadir komplit. Sungguh-sungguh saya itu kaget ya, karena sembayangannya kan dari keluarga, saya hanya noto ya. Di situ loh iki eneng anu pecak lele, yo senengane siapa? Iki eneng pecel, yo senengane siapa? Eneng tahu tempe dipenyet kayak bawang, sambal bawang, yo jadi wah tambahnya itu bermacam-macam ya. Tapi saya kan tanya dulu, karena di dalam sesaji sembahyang itu tidak ada. Oh ini senengane dan dia ya bawa sendiri ya sudah sampai Pak Haji usul ya wis toh ditambahin meja. Jadi kemarin ya rada lucu yang saya sudah siapkan meja sembahyang sejak siang ditambah lagi. Nah ini jadi ada keluarga tadi yang betul-betul memperhatikan leluhurnya yang sudah meninggal senengane opo disajen. Bahkan wah ada wedang jahe ya, ada apa namanya kemarin yang keringan yang dimakan rasanya pedes jahe-jahe itu ya demikianlah. Sampai saya apa namanya belum lagi buah ya, minta duku ada, ngoyo-ngoyo walaupun kecil-kecil tapi dapat sawo tidak ada. Jadi saya ini hanya kesel pergi pasar golek sing aneh-aneh ya, jeruk glundung sing eneng apa namanya daunnya tidak ada ya, glundung tidak ada, tapi harus ternyata setelah berjalan upacara tidak ada masalah dan dirjaan yang semula hujan deras dengan disertai petir, tapi menjelang acara dia Nabi para seming berkati sehingga cuaca walaupun hujan rintik-rintik tapi semua bisa hadir dan semarak ya. Saya sangat terima kasih sekali. Kalau sampai kemarin yang hadir sedikit itu masih dikira saya ini tidak undang-undang, padahal saya ini sudah jauh-jauh hari sama Pak Haji, Julali lupa ya. Ini kita tinggalkan kemarin ya, mari kita memasuki tahun yang baru yang berlambangkan dengan macan ya. Sering orang-orang Tionghoa terutama orang Tionghoa ya dan umat Konghucu, umat Klenteng ya istilahnya, kalau bilang Tridharma itu rasanya tidak senang, dia bilang umat Klenteng baik yo ya. Ini identik dengan apa namanya seminggu sebelumnya bersih-bersih ya, kemudian bersih-bersih Klenteng, Imsin. Kalau kita bersih-bersih juga setiap hari, tapi untuk membersihkan cincin Nabi itu hanya kalau menjelang prosesi aja ya Pak. Jadi hanya perbedaan itu. Kemudian ada kegiatan sosial ya, yang mereka itu ya seminggu sebelum Xinjia itu memang harus berbuat sosial karena hari persaudaraan ya, betul, banyak yang membagi sembako, kemudian kita bungkus ya, yang tahun ini juga lumayan banyak ya Pak Haji. Kalau kemarin itu kita hanya mendapat beras 5 kiloan ya yang dibagi, tapi tahun ini mendapat yang cukup banyak 10 kilo lebih ya. Ini adalah apa rasa simpati para tojin dan juga masyarakat ya. Ternyata di dalam daftar itu banyak yang bukan umat Konghucu, hanya simpatisan ya, banyak yang apa namanya menyumbangkan sembako, lilin. Kita lihat saja lilinnya dulu hanya paling 2 pasang ya, kita lihat banyak sekali yang nanti Xinjia yang nyumbang ini biar menyalakan, tapi kalau tidak ya kita ke Pak Haji yang menyalakan karena lidah kita memang terbuka.
sampai siang aja ya Pak Haji, ya sampai siang. Jadi para coaching kalau mau sembahyang ke sini juga dipersilahkan. Ya. Dan selain itu juga diadakan siswa, apalagi yang jion, ya, ketakutan, ya, ketakutan supaya nanti tidak terjadi apa-apa, mereka mengadakan siswa baik di Benteng maupun di Bungkok. Ya, mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita yang lain itu kan ada misal Imlek, ada kebaktian Imlek, nanti melu-melu siswa. Kita mungkin saking takut kalau umatnya nanti pindah, karena siswa itu apa namanya identik sebagai pelindung diri supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi kita sebagai umat Konghucu ya melaksanakan siswa, tapi harus ingat hanya dalam kebajikan itulah Tuhan berkenan. Dia berkenan melindungi, berkenan merahmati, berkenan menolak hal-hal yang negatif. Nah itu. Kemudian para coaching selain identik dengan siswaan tadi juga identik dengan ramalan. Ya, ini para coaching ya boleh percaya karena memang bukunya ada, bahkan yang terkenal terlaris itu dari umat Konghucu, temannya Tojin Yasume, ya Pak siapa namanya, Mas Dian, ya panggilannya Mas Dian itu setiap tahun mesti mengarang buku Feng Shui. Ya ini kalau tahun macan ya tahun macan yang laris sekali, ya sampai di Gramedia habis. Padahal ya cuma itu ada positif dan negatif, ada baiknya, ada jeleknya. Tapi orang itu ketakutan sendiri ya, jadi sampai beli buku pinjam-pinjam, tidak ego, harus punya sendiri. Ya tidak apa-apa, karena Mas Dian ini Pak Dian kalau yang mengarang buku itu Mas Dian juga pas ini Pak, bahkan papa mamanya juga, tapi belum jalo ya, tapi kakaknya itu Josen Handayani Ciksiu, ya Ciksiunia, ya ini ya teman apa namanya sekelasnya Tojin Yasume ya, yang setiap tahun mengadakan reuni dengan nama Konco Lawas, ya Konco Cilik. Nah ini, jadi dia punya grup Konco Cilik, ada Konco Lawas ya, ini bagus sekali. Ini besok kalau apa namanya diarahkan ya bisa khotbah di sini Tojin Yasume, jadi direp-rep karena bukumu sudah terbit bertahun-tahun, ya hanya lihat fotonya, jadi kan yang foto Mas Dian ini memang ada Pak Dian, nanti Mas Dian kita minta untuk bisa apa namanya mengisi di sini ya, tolong ya, direp-rep. Jadi kita punya tokoh hanya lihat fotonya, ya, padahal itu pandai luar biasa ya, ada itu bukunya juga ada, tapi apa namanya saking larisnya ini Gramedia aja belum ada, habis uji. Kemudian istilah Xinjia atau Imlek yang yang sekarang ini saudara-saudara kita ikut-ikutan, ya tidak apa-apa. Paling tidak kalian mereka itu Xinjia paling tidak mesti ingat Tionghoa, ingat Konghucu, ingat Pai. Ya walaupun nanti, tapi kita tidak apa-apa ya, Pai itu kan tidak bersentuh tangan, tapi sekarang ada Pai kok, Pai, hormat kok, petung yantem, ya ada. Saya sampai murid-murid saya dulu di Badan itu salaman, kalau di sini Pai. Itu kemarin tahu-tahu, loh, kok aku ngantem yang aku begini, ya, lebih akhir. Oh ternyata apa namanya salamnya tuh gini kan, tidak pas ya. Kalau kita Pak ini kan bagus sekali, ada jarak juga, saya kira ada apa-apa ya Pak. Nah mereka itu juga akan menyebut Pak, tapi ojo melek-melek
Xinjia yang dari Konghucu. Buktinya apa? Selalu saya mengatakan ini dimulai dari tahun kelahiran Nabi Gongsu, yaitu 551, ditambah karena ini tahun 2022 menjadi 2573. Besok tahun depan juga demikian, selalu 551, yaitu tahun kelahirannya Nabi Gongsu. Kenapa dimulai 551? Mereka tidak bisa, dalam waktu ya sak kecekelek rasa kecekelek. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Pada waktu itu banyak dinasti yang berganti-ganti ya, rajanya juga berganti-ganti atau pemerintahnya berganti-ganti, yang selalu tahun barunya itu diganti. Nah, pada saat saya lupa ya, satu kerajaan itu tahun barunya cocok sekali, yaitu seperti yang kita alami saat ini antara 21 Januari sampai 19 Februari. Jadi Xinjia itu antara 21 Januari sampai 19 Februari, yaitu jatuh musim semi. Waktu itu ada raja yang sudah melaksanakan tahun baru saat musim semi, tapi juga ada raja yang memerintahkan Xinjia itu tancik. Tancik itu tanggungan musim dingin. Nah, kalau Xinjia musim dingin mau pergi kemana-mana ya tidak bisa, harus pakai baju yang tebal, pakaian yang tebal untuk menahan dingin, kurang pas. Maka kemudian raja-raja tadi, Pak Haji ya kapal ya, yang terakhir itu mengatakan, wah, tahun baru Imlek yang cocok itu adalah 21 Januari sampai 19 Februari. Terus ke berapa? Ya ini karena dulu itu memang apa namanya, tahun baru sudah ada, tapi ke berapa kan belum tahu. Maka karena ini dulu maka dimulai dari lahirnya Nabi Gongsu ditambah tahun Masehi sampai sekarang. Mereka kalau ditanya 551 dari mana? Bu, ya ini nenek moyang kita memulai dari itu. Kalau kita jangan, itu adalah dimulai dari tahun kelahirannya Nabi Gongsu. Kenapa kok tidak Rasul Bengcu? Kenapa kok tidak Culo? Kenapa tidak Gandwe? Murid-murid Nabi kan banyak ya. Tapi inilah raja yang waktu itu memerintah dan proklamirkan Xinjia itu dimulai dari kelahirannya Nabi Gongsu. Ini harus kita pegang terus ya, jadi jangan sampai orang tradisi budaya kuyopo sampai istana ini keberapa ya, terus cara menghitung piye itu ekonomi kan matematika. Nah, jadi mereka tidak tahu. Kemudian di sini apa namanya, Xinjia atau sekarang lebih terkenal dengan nama Imlek ini identik dengan ciri khasnya ya, Jin, apa yang biasanya terjadi pada saat Xinjia. Apa tuh Jin? Ini saya tidak menjadi murid loh ya, tapi mari belajar jadi kita nek cerita karo anak putune dhewe ngerti. Identik dengan apa tuh Jin? Ampo, bagus, saya direp-rep. Ini berkah kok ya. Sampai murid saya aja, ini ada ampo kosong jadi demak-demak. Jangan. Dulu pernah diisi ya, Joseph hilang teh, dijikuki. Ya karena dia senang. Ya, ada ampo. Tapi sekarang ada amponya yang kosong. Jadi ngapusi. Tapi gimana supaya kelihatan bagus? Ya, ada pohon mewahnya yang juga identik merah, karena merah itu bahagia, dihiasi dengan lampion. Kemarin ada yang keluarganya Janglonnya bilang, kok itu diberi lampu seperti Natalan? Ya, enggak loh,
ini lampu ini hanya untuk hiasan, ya, bukan lampu Natal. Ini hanya untuk hiasan, tidak pakai lampu ya tidak apa-apa. Ini hanya sekedar lampu hiasan. Saya cerita demikian. Nah dia bilang, kok diberi lampu Natalan? Ya, tidak pakai lampu tidak apa-apa. Ya, karena ini kalau malam ini kan dimatikan lampunya gelap, lah ini menyala, ya, biar padam. Itu aja. Kemudian selain angpau, apa tadi? Kue ranjang, atau itu aslinya namanya nyenko, kue yang manis, ya, terbuat dari ketan yang melambangkan kerukunan, lengket, manis, bulat, tekad yang bulat, ya. Ini masih identik. Hari biasa tidak ada kue ranjang. Kalau ada itu hanya menghabiskan stok lama, ya. Kemudian selain itu apa tuh? Angpau, kue ranjang, lampion, mana-mana dipasang lampion sampai saat ini aja. Itu panitia Imlek PMS wedi-wedi. Kalau dulu tuh jam pasar besar baru kota itu bagus sekali, sampai mana-mana tuh datang selfie-selfie-an di situ, ya, rame. Tapi karena pandemi, ya ini Pak Gibran minta, maka dipasangi itu di balai kota, tapi hanya sedikit, dan juga siom acar dipasang di sana, ya. Itu juga menarik juga, berarti Pak Gibran Wali Kota Solo perhatian kepada umat Konghucu, ya, disambut itu. Nah, kok kenapa ada Natalan di dalam balai kota, tapi ini di luar semua memandang, melihat yang lewat di situ, ya. Bahkan saya bangga sekali Pak Rudi, yang dulu tradisionalnya di depan Belanda sampai balai kota, sekarang ganti di rumahnya Pak Rudi. Jadi masuk kampungnya Pak Rudi itu sudah dipasangi lampion dengan tradisionalnya yang memang bekas kita, ya. Tapi ini perhatian Pak Rudi kepada perayaan Imlek. Silahkan Toji bisa melihat itu di dekat Juluk itu, ya, yang dan apa namanya, memang disediakan untuk selfie-selfie di situ, katanya Pak Rudi, ya, biar tidak boleh di jalan raya. Kalau di sini kan gampang, nanti kalau terlalu berkerumun banyak itu gangnya ditutup, Anda sudah buat buka lagi, ya. Itu bagus sekali, dia bagus, beranda. Kemudian ada kesenian Yong dan Barongsai. Nah, sudah ada yang katanya nanti juga keluar dari Gladang, tapi tidak boleh keliling Solo, dari Gladang sampai masuk balai kota, ya. Tapi memang dirahasiakan karena nanti tidak mengundang kerumunan, kita masih pandemi. Yong dan Barongsai ini juga mengandung arti dan makna yang bagus sekali, ya. Yong itu adalah binatang yang melambangkan menurunkan berkah, dan Barongsai itu yang menolak bala, ya, tolak bala. Maka kalau itu sampai, saya bilang kalau itu sampai dikelilingkan di Solo, mungkin corona ini hilang, ya, tapi saya gitu, ya. Karena memang Yong dan Barongsai itu jadi itu lah, orang dulu aja Pak Geblok itu orang pagi sakit, sore meninggal. Ya, waktu itu karena belum ada obat yang canggih, belum ada rumah sakit yang canggih, ya, namanya Pak Geblok itu mungkin aja paling hanya dombeni jamu, degan dan sebagainya, ya. Dan selain itu juga ada apa namanya musibah di mana para petani itu tanamannya palawija dan padi itu dimakan hama, atau sekarang namanya wereng. Susah sekali, karena wereng itu sampai sekarang pun dalam waktu semalam bisa menghabiskan, merusak, ya, tidak hanya makan. Mungkin kalau makan dia berapa biji padi atau biji-bijian itu sudah kenyang, tapi bisa merusak, memang hama merusak. Maka identik Barongsai itu pertama kali dibuat oleh petani,
untuk mengusir hama-hama yang merusak tanaman. Ya, maka kalau sekarang untuk mengusir hal-hal yang negatif, penyakit, ya mungkin ya, tapi dan saya yakin di sini aja baru latihan aja, ya nonton sudah macet ke jalan. Ngopo toh, tapi tidak marah, malah melu-melu lihat, ya seneng banget waktu ini semua melihat ya. Kalau hujan itu ya kasihan ya pada pulang dan membawa anak-anaknya untuk nonton latihan gitu, tidak pakai baju dan yoga nosek pulang. Dan itu yang apa namanya identik dengan kegiatan-kegiatan unik. Tapi yang saya sering ingatkan para tojin karena sering terlupakan ya. Saya juga ngecek di Kelenteng Pasar Besar, Kelenteng Coyudan ya. Ternyata sejak tanggal atau seminggu sebelum Imlek itu tanggal 24 bulan 12 Imlek itu tidak ada orang sembahyang. Memang kongco-manco dicepai teh ya. Tapi tidak ada umat yang sembahyang menggunakan tumpah. Mereka tahu ini kongco dan manco enggak mimpi ya, enggak langit ya, jangan enggak syukur ya. Ini sering kita lupakan. Memang kegiatannya apa namanya terlaksana, ada bakti sosial, donor darah ya terus dijalankan, ada pembagian sembako, ada apa namanya bersih-bersih tempat ibadah dan sebagainya. Kenapa seminggu sebelum Zilhijjah ya memang kongco-mangco tadi naik, itu terutama yang naik itu adalah kongco cokunkong. Kita sering lupa, apalagi yang diundang tidak ada kongco cokunkong atau dewa dapur ya, letaknya itu karena di belakang. Kalau anu itu pawon ya, karena memang dewa dapur. Ternyata dia luar biasa loh, dia mencatat semua kebaikan dan keburukan umat manusia. Nah, saya lihat waktu itu tanggal 24 tuh ada sesajinya masih karena naik ya, khusus untuk dewa dapur tadi dicepai sesaji. Dan yang lebih menarik lagi ada sesajinya madu ya. Batin, nah kongco kok disuap, madu itu kan manis ya, bahkan dulu ada yang dileletke di mulutnya. Kalau sekarang hanya diletakkan di leher. Ini disuap maksudnya apa? Kongco nek lapor kalau Tuhan, kalau dikong men lapornya sing apik, nah wong kongco kok disuap, tidak masuk akal ya. Tapi ya biarlah mereka memberi sesaji madu kan bagus sekali daripada memberi sesaji buah durian yang enak tapi berduri dan tidak ada maknanya dalam sesaji sembahyang. Jadi ini kongco disuap. Ini masih di atas jin. Jari ini loh. Saya yang jari ini loh. Dalam cerita ya ada, tapi saya kan wani cerita tahu namanya wani cerita jari ini mana saya bilang jari ini. Dan nanti kita siang Selasa ya tanggal 1, tanggal 4 itu kongco turun ya, setelah lapor kepada Tuhan kebaikan dan keburukan kita. Lalu ini seminggu itu ditimbang-timbang katanya baik buruknya atau baik apa baiknya ya, ditimbang nanti turun. Kongco tadi turun membawa berkah, tentunya yang berbuat baik berkahnya banyak sekali ya, yang berbuat kurang baik berkah sudah ya, nanti dapat kita rasakan sendiri di tahun yang akan datang nanti. Iki kalau dagangannya rame, macet, laris. Nah ini saya memang berkahi yang luar biasa ini, karena saya lapor saya apik istilahnya. Dan nanti maaf, mungkin ada yang sakit, ya maaf, ada yang ditipu, ada apa
introspeksi untuk aku kurang banyak berbuat baik, ya. Maka ada pantangan pada saat konco cokung naik itu dilarang. Nomor 1, bicara kematian. Ya, ini kemarin ada sembayangan di sini. Pak Haji juga ada bicara kematian. Lah piye? Lho ngomong-ngomong. Lah kalau ndak diterima kan nanti dikira kita ini sombong. Itu pantangan, dilarang apa namanya bicara tentang kematian. Nah ini dilarang bicara setan. Nah nontonnya film on the spot. Sekarang baru ngetren boneka arwah ya. Katanya kalau dulu itu harganya jutaan, boneka arwah itu bisa membantu golek rezeki. Ya, jadi ini lagi saya ngerti boneka malam hari yuk menurut sampai jelilit ya. Tapi ada orang yang nekat mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak apa namanya tidak halal itu ya, cari rezeki ya kerja tidak ngapusi. Kalau ini enak ya dikatakan enak, tidak ngegok. Kalau harganya jangan sampai berlipat-lipat harganya. Ya. Ini sering kita melihat orang-orang mencari kesempatan dalam kesulitan. Apalagi waktu itu corona, rame-ramenya banyak orang minum jamu atau jamu yang harganya itu 2.500 eceran, itu dijual 10.000. Lain-lain. Ini jamu tolak corona. Wow. Ya. Wah sampai yang jual jamu tadi nanya-nanya juga tempel pelan. Tapi saya bilang kowe golek rezeki ra halal bisa bahwa wong iku aku sio wong jane regane 2.500 ya ndak aku jual 100.000-an. Wah enggak bisa mumpung. Akhirnya risiko ditanggung sendiri, yaitu maka janganlah sampai kita ini mencari rezeki yang ngaji. Oh ya boleh pas laris, jangan sampai harganya dilipat gandakan yang luar biasa. Akhirnya juga muspro, sia-sia, ya, bazir sebagainya. Toji, nanti hari Selasa Rabu, dari Sinja Selasa ya, Selasa Rabu, Kamis Jumat, cocok datang bawa bekah. Bekahnya ada yang banyak, ada yang sedikit, ya tapi pasti berkah. Wong Tuhan itu maha kasih, tidak ada yang tidak berkah. Apalagi kalau pedoman kita hanya membagikan Tuhan berkenan, pasti itu ya. Lalu di sini konten tadi juga disembayangi lagi. Kalau di sini tidak, terutama di Kelenteng para kecil boleh diambil sembahyang menyambut kedatangan konco jongkong. Tapi di sini tidak ada jadi. Kemudian para kecil di sini di dalam ajaran Nabi Gongco juga ada rahmat bahagia 5 ya, 5 rahmat bahagia. Nomor 1 adalah ternyata Nabi Gongco juga sudah menulis yaitu sehat. Nah, harus sehat. Nomor 1. Jadi kita ini penting menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Apalagi yang sudah usia ya. Kalau dulu kita mungkin makan lombok salemper sambil salemper ya, sekarang ya dikira-kira tinggi ya. Apalagi sekarang katanya bulingan malah yopo ya. Kalau kita makan biar rame sambil pakai kata tidak apa-apa, ini dikira-kira ya, satu aja katanya tidak apa-apa ya. Kalau tidak makan belas ya nanti makannya kurang rame, kurang seru, pakai sambil cepat ya. Nih sehat. 2 panjang umur. Jadi Nabi Gongco juga berharap
umatnya, pengikutnya sehat dan panjang umur. Ya, tentunya panjang umur ini juga meliputi selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak rezekinya, maka selalu di dalam doa, di dalam usaha dan berkarya lancar, murah rezeki, banyak rezekinya. Jane to jin kaya kancane dhewe kae, anggo roko sithik ngono. Amin. Kita santai. Ya, semoga Tuhan berkenan santai itu kita ucapkan. Selain tidak ngantuk, mau berwani ngomong apa? Ngomong apa sob? Nah, ini. Ya, yuk kita kalau tidak apa-apa menjadi apa namanya kembang lambe tidak apa-apa, santai. Ya, ambil senape santai, koyo kae. Ya, kalau gampang banget ini, kalau apa itu gampang santai kan tekon kandani, praktekon itu mulai santai, ya. Itu 3 ya, banyak rezekinya, lancar rezekinya. 4, bahagia di dalam kebajikan. Nah, kalau kita ini berbuat baik, kita itu bahagia. Aku dengar di sengen-sengeni, ya bahagia. Karena Jamlonnya ini orang yang sangat sosial, banyak menyumbang kepada makin tak doaki. Nah, saya bahagia. Ya. Kemudian hidup menegakkan firman, selaras dengan firman. Ojo menceng, ojo selaras. Tentunya kita dengan cara itu akan selamat, kita bahagia, kita apa namanya tidak cemas, takut dan sebagainya. Ya, karena kita selalu di dalam kebajikan. Jadi saya mengucapkan kemudian mungkin Pak Puji ada pekleru pun bu saking aku setahun yang lalu saya ini juga disebut saya kena COVID ya Pak Puji. Kamu itu sudah betul nggak dia saya karena ya percaya sama Mak Sopan juga bahwa kok nyampe ya ucapkan apa-apa dan apa langsung santai. 12 hari saya di rumah sakit, orang itu orang miliki, orang itu orang nunggu, nek ditiliki orangnya pakai baju APD itu ngaget-ngageti, ya manggil, nek, tanda dikunci. Ukurani, Roja miliki ya, itu kapan? Malah nanti sisa ya. Selain baca doa, teman-teman dari kelenteng yang kirim doa, tak capek terus dari Bungko Pak Ji, doakan ya tak wocok, bukit kulikur, satu untuk kangen 12 hari. Ya. Maka saya sampai kelihatan ini beda dia ya mungkin ya karena saya kembang lambe apalagi kalau menjelang senja ini kita tidak boleh bicara kematian, bicara setan, bicara kotor ya lebih baik kita santai beda kemudian mau pergi ya beda kemudian lebih disertakan beda kemudian tak mengamingu ya. Ini bagus sekali, nanti yang mau berkarya jualan ya jasa menu, dia percaya enggak? Saya rezeki, mobil, acara lapis nanti ya pasti karena saya percaya salaman kita ini sungguh luar biasa ya. Siapa pembuatnya dan artinya apa, kenapa ada salam beta kemudian saya beta besok lain kesempatan saya sampaikan karena ini waktunya sudah habis ya. Pada saat tadi bayangkan nanti saya bisa 30 menit ternyata sudah berlalu. Semoga di tahun yang baru nanti kita lebih sehat, sukses, berhasil dan bersatu seperti Mien Kota pun praktikan ya. Jangan sampai di sini terjadi apa namanya sisipan, kalau ada
bilang rampung ya. Jadi kita bahagia menjadi orang yang baru seperti ayat yang telah disampaikan Bapak Sujoto tadi ya, sampai tidak saya singgung sedikit pun, tapi itu baru yang artinya kita setiap hari bukan hanya baju yang baru kita pakai, jiwa kita selalu baru, selalu semangat, selalu berpikiran yang positif dan selalu di dalam kebajikan agar senantiasa kita dibolehkan. Kurang lebihnya saya mohon saran dan kritik. Saya senang sekali sehingga besok kalau saya diberi kesempatan, waktu dan kesehatan bisa di sini kembali, saya akan lebih baik dari sekarang. Salam iman saya sampaikan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien.